Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul ajaran tasawuf. Kelompok kami yang beranggotakan Alena Laila Romadona, Afrizal Rizky Al-Fajri, Zuan Faya, Odi Fauziladin. Pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan istilah yang berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawwafa, yatasawwafu, tasawwufun, yang bermakna atau menjadi berbulu banyak, atau menjadi ciri-ciri dari seorang sufi bahwa sifat karakteristik membutuhkan kesungguhan hati, penuh kesabaran dan keteguhan. Intinya, tasawuf merupakan suatu upaya dalam menyucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian B. Urgensi tasawuf dalam kehidupan modern. Tasawuf sendiri merupakan aspek ajaran Islam yang mewariskan etika, kehidupan sederhana, zuhud atau meninggalkan kesenangan dunia dan lebih memilih akhirat, tawakal, kerendahan hati, serta nilai-nilai kesabaran. Namun dalam dunia modern lebih banyak dimuati pemujaan materi, persaingan keras, disertai intrik budaya, keserakahan, saling menjegal antar sesama, dan tidak mengenal halal haram. Efek kehidupan modern yang mengarah pada dunia glamor ini ternyata tidak menenangkan batin, sehingga tren kembali kepada agama yang lebih berorientasi spiritualisme. Tasawuf di zaman modern tidak lagi hanya didasarkan pada kefanaan untuk menyatu dengan Tuhan, tetapi juga memenuhi tanggung jawab kita sebagai khalifah Tuhan yang harus berbuat baik kepada manusia dan sesama. Dengan kata lain, tasawuf tidak hanya mencakup dimensi kefanaan yang bersifat teofani, tetapi juga dimensi kemaslahatan, kebaikan, dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi dunia dan seisinya. C. Dasar-dasar Al-Quran dan hadis tentang tasawuf. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman akan unsur-unsur batin kehidupan pada gilirannya melahirkan tasawuf. Unsur tasawuf ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Ayat Al-Quran tentang tasawuf secara eksplisit. Makna eksplisit adalah makna mutlak yang dirujuk oleh bahasa secara langsung. Pengertian makna ini denotatif atau sebenarnya sebagai representasi dari bahasa kognitif. Eksplisit disebut juga makna atau tujuan disampaikan secara langsung dan jelas. Makna eksplisit mengacu pada informasi, sedangkan makna implisit mengacu pada emosi atau perasaan. Berikut ayat Al-Quran tentang tasawuf secara eksplisit. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Berdasarkan dasar Al-Quran tentang tasawuf secara eksplisit di atas memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Yang kedua, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah. Yang keempat, tidak takut kepada celaan pencela. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang tasawuf secara implisit. Makna implisit adalah makna universal yang disembunyikan oleh bahasa. Konsep makna ini bersifat konotatif atau kias sebagai representasi dari bahasa emotif.
Implisit merupakan makna atau maksud diajukan tidak secara langsung dan sembunyi-sembunyi. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan tasawuf secara implisit dapat dilihat dari tingkatan atau makam dan keadaan atau ahwal para sufi, yaitu yang pertama, tingkatan zuhud, yakni tercantum dalam surat An-Nisa ayat 77. Yang kedua, tingkatan tawakal, yaitu dalam surat At-Talaq ayat 3. Yang ketiga, tingkatan syukur dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang keempat, tingkat sabar berlandaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kelima, tingkatan ridho berdasarkan Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Selanjutnya yaitu hadis tentang tasawuf secara eksplisit. Dalam hadis juga banyak dijumpai keterangan-keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohania manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ajaban amril mu'minin inna amra kullahu lah khaira wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ina asobathu saro usyakara fakana khairul lah wa in asobathu darra usabra fakana khairal lah. Yang artinya dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya segala keadaannya untuknya baik sekali dan ia tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi orang mukmin. Kalau mendapat kenikmatan ia bersyukur, maka bersyukur itu lebih baik baginya, dan kalau menderita kesusahan ia sabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu hadis tentang tasawuf secara implisit. Dalam hadis qudsi juga dijelaskan yaitu, tidaklah para hamba yang beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku fardukan kepadanya. Dan hamba yang beribadah kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah, maka aku juga mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia pakai memegang, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Nah, di slide selanjutnya, hadis tadi itu menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang hamba mampu meninggalkan syahwat dan tenggelam dalam ketaatan, sehingga ia hanya menggunakan anggota badannya sesuai dengan tujuan penciptanya. Sebagai taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberi pengertian bahwa dasar kecintaan Allah kepada hambanya adalah melalui perbuatan-perbuatan yang sunnah. Oleh karena itu, selama seorang hamba beribadah kepadanya melalui ibadah-ibadah sunnah hingga sampai pada tingkatan cinta kepadanya, maka pada saat itu dia mampu tenggelam dengan melihat kesucian Allah, tidak melihat sesuatu pun kecuali Allah berada di sisinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami di mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.